أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ya, alhamdulillah kita sudah mengawali dengan baca suratul Fatihah. Ya, dinamakan Fatihah itu artinya pembuka. Membuka apa? Membuka Al-Qur'an. Membuka apa? Membuka sholat. Membuka apa? Membuka majelis. Maka dinamakan Al-Fatihah karena dia adalah surat yang membuka banyak hal, ya, dan insya Allah kita awali dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan majelis kita diridhoi oleh Allah, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti kita akan sambung ya dengan doa, ya, doa sholatnya Nabi Ibrahim. Saya akan berikan contohnya ini beberapa hari ini ya. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, ini doanya. Ada di surat Ibrahim ayat 40-41. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Sama-sama. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ada tasydidnya ya, tasydid dibaca, ditekan dan ditahan. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan sholat dengan benar dan khusyuk. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan sholat dengan benar dan khusyuk. Wahai Rabbi, perkenankanlah doaku. Ya. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan sholat dengan benar dan khusyuk. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku. Ya, ini nanti insya Allah kita hafalkan ya. Nanti jadi tugas, silakan disetorkan. Coba Ustazah Ami dulu, Ustazah Ami. Dicek, dites dulu ya, bacanya ini sesuai dengan penggalannya. Halo Ustazah Ami. Ya Ustaz. Oke, coba Ustazah Ami dibaca. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan sholat dengan benar dan khusyuk. Kurang. Dengan benar dan gimana? Dengan benar dan khusyuk. Coba diulangi lagi. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan sholat dengan benar dan khusyuk. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku. Masya Allah. 100. Barakallahu fiik. Siapa mau nyoba lagi? Silakan. Siapa mau mencoba membaca? Oke. Mau coba silakan angkat tangan, nggak kelihatan soalnya. Atau kita baca lagi ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah
Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan sholat dengan benar dan khusyuk. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku. Ya, nanti dibuka mikrofonnya. 2, 3. Rabbi ja'alni Rabbi ja'alni shalah. Wahai Rabbku, Wahai jadikanlah aku dan anak cucuku menjadi orang-orang yang mendirikan sholat dan dengan benar. khusyuk. Min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku. Silakan penggalan kedua. Wa min 2, 3. Zurriyati Rabbana wa taqabbalna min du'a. Taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, Wahai perkenankanlah Rabb kami, doaku. perkenankanlah doaku. Baik. Nanti saya ingin distorkan di grup ya. Siap? Doa sholat Nabi Ibrahim. Insyaallah Ustaz. Insyaallah, alhamdulillah. Baik. Insyaallah. Ustazah Niswa, coba Ustazah Niswa. Ulang sekali lagi Ustaz. Ulang sekali lagi Ustaz doanya. Baik, baik. Ya. Insyaallah, Bu. Mungkin. Ustazah Niswa dulu coba. Ustazah Niswa, ayo. Coba Ustazah Niswa. Niswanya ada 2. Ustazah Niswa Banten. Ustazah Niswa Banten yang tinggal di Sidoarjo. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wahai Rabbku, langsung dengan artinya Ustazah. Oh ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan sholat dengan benar dan khusyuk. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku. Masya Allah. Mumtaz. 100. Nah, barakallahu fiik, Ustazah Niswa. Ya. Kira-kira sudah bisa nih, nanti saya rekamkan di grup ya supaya bisa ditirukan dan setelah itu di-storekan. Ini penting ibu-ibu ya, Masya Allah. Kalau pengen anaknya ya itu mudah sholat, rajin sholat, nggak susah untuk disuruh sholat, ini doanya. Oke. Jadi ada yang anak-anaknya itu kan susah disuruh sholat gitu ya. Kenapa? Ya mungkin karena kita orang tuanya nggak pernah mendoakan dia. Gitu. Nabi Ibrahim ya sekelas Nabi, Masya Allah ya, itu tidak punya kuasa untuk mengajak anaknya sehingga meminta kepada Allah. Ya, apalagi kita yang bukan Nabi gitu ya, maka kita butuh doa. Ya, kita harus mendoakan anak-anak kita karena nanti kalau sudah besar anak-anak kita itu ya tinggalnya kan nggak bersama kita, tinggal dengan keluarganya, nggak tahu dia sholat apa enggak. Maka yang bisa menjadikan anak itu tetap sholat adalah doa kita sebagai orang tuanya, dan inilah doanya yang Nabi Ibrahim contohkan. Tidak hanya untuk anak kita, tapi anak cucu kita nanti. Ya, Masya Allah, keturunan-keturunan kita. Dzurriyah itu artinya keturunan, gitu ya. Mungkin kita nanti punya 7 turunan, nggak ketemu gitu ya. Lah, 7 turunan kita itu kalau nggak ketemu tapi bisa tetap menjaga sholat, ya karena doa kita ini, Masya Allah. Kemudian di sini harus kita pahami ya, beda antara kenapa nggak sholli. Sholli itu kan sholat lah, tapi senantiasa diawali dengan iqamatis sholah, muqimas sholah. Iqamah itu artinya mendirikan. Mendirikan itu apa? Ya bukan hanya sholat didirikan, dilaksanakan, tapi mendirikan itu harus dengan benar dan khusyuk. Ya, Masya Allah. Jadi bukan sembarang sholat,
tapi sholatnya itu sholat yang benar, sholat yang khusyuk. Kenapa? Karena ada STMJ, ya, ada STMJ. Tahu singkatan STMJ, ibu-ibu? STMJ itu apa singkatannya? Bukan susu telur madu jaya, tapi sholat terus maksiat jalan. Orang STMJ itu sholatnya terus, tapi maksiatnya juga jalan. Na'udzubillah. Kenapa? Dia sholat padahal dia sholat, tapi maksiat. Karena sholatnya belum sholat yang benar dan belum sholat yang khusyuk. Ya, oleh karena itu kita minta sama Allah muqimas sholat, ya, mendirikan sholat dengan benar dan khusyuk. Pelajaran berikutnya, ini Nabi Ibrahim menjadikan dirinya contoh dulu, ibu-ibu. Ya. Mari kita jadi contoh teladan bagi anak-anak kita untuk rajin mendirikan sholat. Jadi contoh bagi anak-anak kita untuk sholatnya khusyuk, tepat waktu. Kenapa kok sholat anak kita itu tidak tepat waktu? Bisa jadi karena orang tuanya nggak sholat tepat waktu. Kenapa kok anak-anaknya itu susah disuruh jamaah? Bisa jadi karena orang tuanya susah atau jarang berjamaah. Maka ini doa ini, ya, Masya Allah, luar biasa. Nabi Ibrahim meminta dirinya dulu sebagai teladan, sebagai contoh agar ditiru anak-anaknya. Masya Allah. Nah, ini pelajaran pertama tentang doa salat Nabi Ibrahim. Nanti insya Allah akan kita baca setiap kali kelas salat, ya, setelah Al-Fatihah kita baca doa ini supaya kita dijadikan oleh Allah orang yang mendirikan salat dengan benar dan khusyuk, dan juga anak-anak kita Allah jadikan anak-anak dan keturunan yang senantiasa mendirikan salat dengan benar dan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah tanpa kita suruh-suruh, ya, tanpa kita ceples, ya, insya Allah anak itu bisa sadar kalau kita memperbanyak doa ini, insya Allah. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, saya ingin review dulu, ya. Apa yang diingat dari singkatan berikut ini? Kemarin ada APPS, apps. Ada yang masih ingat? Apps itu apa? Ustazah Niswa masih ingat? Ustazah Niswa Lamongan? Ustazah Niswa Banten? Ya, Ustazah Niswa Banten. Ya. Apa Ustazah Niswa? APPS itu? Amal seperti itu. Ya. Kalau tepuk dua berarti. Oke, Ustazah Niswa Lamongan ini masih ngajar. Ya, Ustazah Niswa Banten. Ya. Apa Ustazah? apps yang AP amal pertama kali dihisab. Betul. Kemudian Yang kedua itu agar Allah perbaiki hidup. betul. Terus S-nya itu syukur atas banyak nikmat Masya yang Allah. Allah berikan. Ini apa ini Ustaz? Ya, APPS ini. Temanya apa? Judulnya tentang apa? Motivasi belajar ilmu sholat. Ya, Masya Allah, ya. Jadi apa sih motivasi kita harus belajar ilmu sholat? Ya, harus terus kita perbanyak motivasi. Ya, apps ini yang kita ingat. Kenapa kita harus belajar ilmu sholat? Karena agar Allah karena sholat itu adalah amal pertama yang dihisab. Gitu ya, bukan apa sedekah, bukan zakat, tapi yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Maka yang pertama kali dihisab harus baik dulu. Ya, itulah motivasi kita belajar ilmu sholat. Yang kedua, agar Allah perbaiki hidup kita. Pengen hidup baik, hidup senantiasa lancar, hidup senantiasa nggak ada masalah, perbaiki sholat. S adalah syukur. Ya, kenapa kita ini harus terus belajar ilmu sholat? Karena supaya kita bersyukur kepada Allah. Ya, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya nikmatku ini yang Allah berikan banyak sekali. Fasalli. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan sholat. Fasalli li rabbika. Sholat khusyuk karena Allah. Baik. Selanjutnya apa nomor 2? Ustazah Ami. Ada Ustazah Ami? Nomor 2 apa? Ibnu Abbas.
Singkatan dari apa ya? Sudami hadir? Ya, Ustaz. Oke, apa? Masih ingat Sudami? Ibnu Ibnu Abbas itu Abbas. apa? Syarat Apa? syarat Sahnya sholat. sholat. Bukan, ada syarat sholat dulu. Syarat orang itu apa? Dia bisa sholat itu apa? Syaratnya. Syaratnya Islam, Islam, betul. Terus B. berakal, Terus lagi ya. Islam berakal, lupa Ustaz. Balil, ya. Balik. Ya. Balik, terus apa lagi? S. Suci dari haid. Suci, betul Ibu Evi. Suci dari haid dan nifas. iya, dari haid dan nifas, Masya Allah. Coba bisa diulangi Ibu Evi. Apa? Ibnu Abbas itu ada 5 Syarat wajib syarat. sholat. 1. Islam. 2. Islam. Balik. 3. Balik. Apa ya? Berakal. Berakal. Suci Terus? dari haid dan nifas. Mm-mm. Suci dari haid dan nifas. Ya, ini ya. Islam, balik, berakal, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. 100 untuk Ibu Epi. Barakallahu fiik. Ya. Selanjutnya syarat sah sholat ada 5, disingkat dengan awak sehat. A apa? Awak sehat. Aurat, menutup aurat. W apa? Menutup aurat. Yakin masuk waktunya sholat. Waktunya sholat. K apakah? Kiblat, menghadap Kiblat. Kemudian Kiblat. S-nya ada 3. S suci dari hadas kecil. Kemudian Kecil S3 dan hadas besar. S3 Hadas itu besar. ada apa? Ada suci harus pada Suci 3 daripada hal. najis. Badan, pakaian dan pakaian dan tempat. Nah, ini S3, ini harus suci semuanya dari badannya, pakaiannya, dan tempatnya. Alhamdulillah. Selanjutnya, ini apa ya singkatannya? Tapatasa. Bahasa Arabnya. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Doa kemarin apa yo? Ya Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Allahumma rabba hadhihi watit qamah. Watit tamam, Masya Allah. Allahumma rabba hadhihi watit qamah. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Kemudian apa bahasa Arabnya? Berikanlah Nabi Muhammad perantara dan keutamaan. Ati Muhammadanil wasilata wal Masya Allah, betul. 100. Kemudian sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Apa? Innaka la tuhlikul mi'ad. Innaka la tuhlikul mi'ad. Insya Allah sudah bisa semuanya ya materi kemarin. Setiap kali mendengarkan azan, apa yang kita lakukan? Menjawab azan. Menjawab azan. Kemudian berdoa setelahnya dan terus melaksanakan sholat langsung ya. Hayyalah sholah hayyalah falah. Dan doa setelah azan itu adalah doa mustajabah. Ya, waktu doa antara adzan dan qomat itu waktu diijabahi doa. Gitu ya. Jadi doa bainal adzan wal iqamah la yuraddu, kata Rasul. Doa antara waktu adzan dan qomat itu tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya apa? Ada waktu mustajabah doa yaitu antara adzan dan qomat. Maka di antara itu ya harus kita perbanyak doa. Bahkan ada ulama yang mengatakan sholat sunnahnya itu diperpendek, ya. Yang dibanyakin apa?
doanya, gitu ya. Doanya. Karena itu adalah Jadi waktu doanya ibadah. setelah sholat sunat ya Ustaz. Ya, betul. Ya, sholat sunnah, kemudian pendek saja, Baru kita berdoa. Ikhlas, Anas, kemudian kita doa, perbanyak doa. Karena itu waktu mustajabah doa antara adzan dan iqomah. Iqomah. Insyaallah. Ya. Baik, selanjutnya niat sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat itu artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu. Ya, berarti kalau ada orang yang niat dia sengaja. Kalau nggak niat ya nggak sengaja, atau nggak pingin gitu ya, nggak ada keinginan ya. Maka dalam semua ibadah ya itu harus ada niat supaya dicatat pahalanya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang rugi itu orang yang lupa niat. Orang yang rugi siapa? Orang yang lupa niat. Niat. Misal Ibu Epi lagi goreng tempe gitu ya. Goreng tempe bisa nggak dapat pahala? Bisa. Gimana caranya? Bisa kalau niat. Betul. Niat niat karena Allah. Semua aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah, bernilai pahala, manakala kita niat karena Allah. Beda ya, kita goreng tempe, wah supaya anakku senang nih, supaya suamiku senang ini. Nah, ini kan niatnya supaya suami senang. Nah, tapi kalau niat kita, bismillah saya goreng tempe karena Allah, dicatat sama Allah ibadah. Oleh karena itu ada ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang ritual yang kita lakukan, ya sholat, zakat, puasa. Nah, itu ibadah mahdoh. Tapi dalam Islam tidak hanya ibadah itu, tapi selain itu juga ibadah. Termasuk kita ikut kajian Zoom pagi hari ini, niat karena Allah dicatat sebagai ibadah. Kemudian niat sholat hukumnya wajib. Ya, masih ingat ada berapa rukun sholat? Rukun sholat dibagi 3. Ya. Niat itu termasuk rukun apa? Ada rukun fi'li, rukun qauli, dan rukun qalbi. Ya. Niat termasuk rukun qalbi. Rukun qalbi. Jadi karena niat itu adalah rukun, kalau nggak niat ketika sholat maka nggak sah sholatnya. Ya, kalau kita sholat lupa niat, berarti sah nggak sholatnya? Tidak sah sholatnya. Ya, atau niat sholat duhur, tapi bilangnya asar, sah nggak? Insya Allah sah. Enggak sah. Ya, niat sholat itu niat. harus sesuai dengan sholatnya, gitu ya. Jadi sholatnya zuhur, niatnya harus sholat zuhur. Kalau salah nyebut sholat asar, tidak sah. Ya, ini pentingnya niat. Kemudian talafuz, ya talafuz, ya. Yang pertama yang harus kita pahami, niat itu di mana tempatnya? Di hati. Ya. Sedangkan kalau kita melafalkan usolli fardhus subhi rak'ataini lillahi ta'ala, ini namanya talafuz, yaitu melafalkan. Ya. Melafalkan niat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya. Jadi sunnah itu boleh ditinggalkan, boleh tidak, ya. Yang wajib apa? Niat itu harus di dalam hati. Ya. Dengan bahasa yang difahami. Ya, kalau kita niat sholat sholli fardhu subhi rak'ataini lillahi ta'ala tapi nggak tahu, nggak sah niat itu. Kita harus paham apa yang kita baca dalam niat. Ustaz nggak bisa bahasa Arab, gimana? Bahasa Indonesia. Ya, saya sholat subuh karena Allah. Cukup. Ya, itu niat minimal. Ya, minimal niat. Ya, jadi hukum talafuz atau melafalkan niat, membunyikan usolli itu sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu niat di dalam hati. Ya, dan dengan bahasa yang difahami. Oleh karena itu, kita kalau tidak bisa niat bahasa Arab, ya dengan bahasa Indonesia, karena kita memahami itu sebagai bahasa kita. Kemudian selanjutnya, ya
niat sholat fardu minimal ada 3 hal. Ya, yang pertama apa? Wajib menyengaja atau berbuat. Jadi apa bunyi lafalnya? Saya niat. Itu sudah menyengaja. Ya, atau usolli. Ya. Kemudian yang kedua, menentukan jenis sholatnya. Ya. Apa? Sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya. Kalau salah sebut sholat maghrib, tapi niatnya sholat isya, nggak sah. Karena harus sesuai dengan jenis sholatnya. Dan yang ketiga, harus dinyatakan fardunya. Supaya tidak salah dengan sunnah. Ya, maka minimal ucapannya saya niat sholat fardu subuh. Cukup. Tambahkan karena Allah. Nah, ini niat paling pendek. Niat minimal. Gitu ya. Kalau nggak ada dari 4 hal ini, ya, atau 3 hal ini, maka nggak sah niat itu. Contohnya apa? Saya sholat maghrib gitu. Itu masih belum sah karena belum memenuhi 3 syarat ini. Jadi minimal saya sholat fardu maghrib, nah, fardunya harus muncul. Karena ada sholat sunnah maghrib, ya qobliyah atau ba'diyah gitu. Nah, maka disebutkan saya sholat fardu maghrib karena Allah, seperti itu. Ini minimalnya. Ustaz kalau ditambahkan adaan, imaman, makmuman, ya mustaqbil kiblat, nggak apa-apa. Yang penting harus tahu artinya. Gitu nggih. Jangan sampai panjang tapi nggak tahu artinya. Gitu ya. Ya, yang wajib ada berapa? Minimal 3 hal. Yang pertama, menyengaja berbuat. Yang kedua, tentukan jenis sholatnya apa. Yang ketiga, sebutkan fardunya. Gitu. Niat sebagai imam itu tidak wajib. Kecuali ketika mengimami sholat Jumat. Ya, jadi kalau ibu-ibu ya sebagai imam, kemudian nggak membaca imaman, tidak apa-apa, tetap sah sholatnya. Ya, tapi tidak mendapatkan keutamaan sebagai imam, gitu aja. Ya, tentu yang lebih utama apa? Ya ditambahkan imaman, nah, atau sebagai imam supaya dapat keutamaan imam. Tapi kalau lupa menambahkan imaman atau sebagai imam, tetap sah sholatnya. Kecuali sholat Jumat, ya. Jadi kalau bapak-bapak ya laki-laki menjadi khotib, menjadi imam sholat Jumat, nggak meniatkan sebagai imam, maka nggak sah. Gitu. Seperti itu ya. Jadi niat imam atau makmum itu tidak wajib, cuma kalau kita meniatkan sebagai imam akan mendapatkan keutamaan sebagai imam. Kapan niat? Ya, niat itu dilakukan 2 tempat. Ya, menurut mazhab Hambali, Imam Ahmad dan Hanafi, ya Abu Hanifah, niat dilakukan sebelum takbir. Ya, jadi misal saya sholat fardu subuh karena Allah, Allahu Akbar. Nah, biasanya kalau kita di Mekah dan Madinah, karena mereka mengikuti mazhab Hambali, ya mereka takbirnya cepat. Kenapa? Karena niatnya sebelum sholat tadi itu. Saya niat fardu salat subuh karena Allah, langsung Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Kemudian tempat yang kedua, jadi yang pertama sebelum takbir, yang kedua adalah ketika takbir. Bersamaan dengan takbir. Contohnya bagaimana? Allah panjang nih, Allah dalam hati, saya niat fardu maghrib karena Allah. Allahu Akbar. Nah, ini madhab Syafi'i dan Maliki. Ya, Indonesia banyak mengikuti mazhab Syafi'i, sehingga kalau kita bermakmum ya biasa di masjid-masjid kampung kita itu panjang takbirnya. Allah, kenapa? Karena ketika takbir panjang itulah berniat dalam hati. Gitu ya. Nah, jadi tempat niat ada berapa? Ada 2, sebelum takbir dan bersamaan dengan takbir. Minimal apa? Minimal niat fardu subuh karena Allah. Disebutkan menyengaja, disebutkan jenis sholatnya, disebutkan fardunya. Itu. Baik. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita ingin memahami apa yang kita baca. Usolli fardhus subhi. Aku sholat fardu subuh. Jadi, usolli, aku sholat fardu as-subhi subuh.
Az-zuhri zuhur, al-asri asar, al-maghribi maghrib, al-isya'i isya. Ma'muman sebagai makmum atau imaman sebagai imam. Lillahi ta'ala, karena Allah Maha Tinggi. Ya. Ta'ala, lillahi ta'ala itu artinya apa? Karena Allah Maha Tinggi. Ya. Minimal yang harus ada dalam sholat, ya, aku sholat fardu zuhur karena Allah. Minimal itu. Tidak disebutkan rokaatnya, bukan sebuah hal yang wajib. Ya, yang wajib adalah tadi menentukan sholat apa, fardu, ya, dan menyengaja. 3 hal itu. Tapi kalau pengen ditambahkan, ya nggak apa-apa. Yang penting tahu artinya. Jangan sampai usolli fardhu dzuhri rakaatain. Betul nggak? Salah. Wong zuhur 4 rakaat jadi rakaatain 2 rakaat. Nah, ini jangan sampai salah gitu ya. Usolli fardhu subhi 3 rakaat. Salah. Ya, seperti itu. Ya, jadi minimal dengan niat yang kita pahami dengan bahasa kita itu lebih utama gitu ya. Jangan sampai kita niat bahasa Arab tapi salah atau nggak tahu artinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang imam ya, sedikit membahas tentang imam. Siapakah yang paling berhak menjadi imam sebagaimana dalam riwayat hadis Muslim ya. Ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah ya. Yang mengimami suatu kaum yang pertama itu aqra'uhum li kitabillah, bukan yang paling tua, bukan yang paling banyak usianya, tapi yang paling menguasai Al-Qur'an ya. Tentunya dia faham dengan Al-Qur'an, tahu hukum-hukumnya. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bisunnah ya. Kalau misal ada orang yang sama-sama di ahli Quran, ya, hafal Quran, siapa yang lebih utama? Maka yang diutamakan yang lebih menguasai sunnah. Ya, jadi tidak hanya hafal Quran, tapi dia juga punya hafalan hadis, paham hadis-hadis. Ya. Kalau kemudian juga sama, ini sudah ahli Quran, ahli hadis, siapa yang jadi imam yang lebih utama? Ya, fa'aqadamuhum hijrah. Maka yang paling pertama hijrah. Ya, yang paling pertama bertobat. Yang paling pertama berislam. Ya, misal ini usia gitu ya. Jadi kalau sama-sama ada ahli Quran, ahli hadis, siapa yang lebih utama? Ya, yang paling usianya lebih utama karena dia yang lebih pertama Islam. Ya. Fa in kanu fil hijrah sawa'an faqadamuhum silman. Ya. Kalau misal juga sama ya, maka siapa yang lebih pertama kali berislam ya, tadi hijrah kemudian berislam ya, ini yang urutan siapa yang lebih utama. Kemudian wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi. Kemudian ini disunahkan ya untuk mengutamakan pemimpin daerah atau imam tetap di tempat tersebut. Jadi jangan sampai kita kemudian jadi tamu, terus tiba-tiba langsung maju ke depan gitu ya. Nah, padahal sudah ada imam tetapnya, ini tidak boleh. Ya, karena yang diutamakan adalah imam tetap atau pemimpin daerah tersebut. Masya Allah. Ini bukan apa-apa, tapi ini menghormati. Ini adab ya dalam berilmu. Baik, selanjutnya batalnya sholat imam dan makmum gitu ya. Kalau imam itu batal, ya makmumnya bagaimana? Menurut mazhab Hambali dan Syafi'i, ya mazhab Hambali dan Syafi'i, salat makmum tetap sah jika imam dalam hadas atau dalam keadaan junub, jika hal itu diketahui setelah sholat. Ya, jadi misal imamnya itu hadas, ya, atau kentut, mohon maaf, atau dia merasa ada junub dan sebagainya, dan itu diketahuinya setelah sholat. Jadi ketika sholat dia nggak tahu, nggak sadar, tapi baru tahu ketika selesai sholat, maka itu tetap sah jamaahnya. Tapi menurut mazhab Hanafi, ya, sholat imam dan makmum itu tidak sah jika imam dalam keadaan junub dan berhadas, jika hal itu diketahui setelah sholat. Ya. Jadi kalau
beda dengan Syafi'i dan Hambali, kalau diketahui setelah sholat itu menjadi tetap sah. Tapi kalau Hanafi, ya sholatnya nggak sah, meskipun itu baru tahunya setelah sholat. Ya. Menurut mazhab Maliki, ya sholat imam dan makmum itu tidak sah jika sengaja menjadi atau dalam keadaan junub dan berhadas dan makmum mengetahui hal itu setelah sholat. Ya, jadi ketika setelah sholat, ya sama dengan Hanafi tadi ya, meskipun sengaja atau tidak, ya itu tetap tidak sah. Ya, jadi kalau jadi imam menanggung sholatnya makmum, ya maka harus menjaga dirinya supaya tidak berhadas. Kalau imam, bagaimana cara mengganti imam yang batal gitu ya? Yang artinya ada sebuah video kemarin itu beredar, imam di Masjid Nabawi kalau tidak salah itu, ketika baca Quran suaranya habis, kemudian batuk-batuk, akhirnya digantikan imam belakangnya. Ya, itu tidak apa-apa. Ya. Maka sebetulnya soft di belakang imam itu orangnya tidak boleh sembarangan, tapi orang-orang yang pilihan dan orang yang mempunyai ilmu, supaya ketika menggantikan imam yang berhalangan, ya dia bisa maju dan menggantikan imam tersebut. Ya. Selanjutnya posisi imam dan makmum. Ya, imam berada di depan dan makmum berada di belakang. Ini kalau jamaah laki-laki. Tapi ya ada beberapa mazhab fikih ya yang menyatakan juga kalau imam perempuan ya itu juga sama seperti laki-laki, berada di depan dan makmum berada di belakang. Ini salah satu mazhab. Tapi mazhab yang banyak itu ya kalau jamaahnya perempuan, imamnya berada di tengah saja. Itu ya. Jadi boleh ketika jamaah ya imamnya itu berada di tengah kalau untuk perempuan ya, atau maju sedikit juga boleh ya. Kemudian jika ada satu jamaah maka sholat di samping kanan imam dengan sedikit mundur dan jamaah wanita di belakang makmum. Ini kalau imamnya laki-laki ya, ada dia sholat sendirian kemudian datang jamaah, maka di mana posisinya langsung di sebelah kanan. Ya. Kalau ada imam makmum, jamaah perempuan di belakangnya. Jika ada dua jamaah, maka berada di belakang imam. Kalau kemudian datang satu orang lagi, yang orang sebelah kanan itu mundur, ya berada di belakangnya imam. Jika shaf pertama sudah penuh, maka memulai shaf baru dari mana? Bukan dari kanan atau kiri, tapi dimulainya dari tengah. Gitu ya. Nah ini juga begitu pula, banyak orang yang salah ya ketika sudah tertinggal rokaat ya, misal jamaahnya sudah rokaat tertinggal gerakan ruku ya. Ya kira-kira kalau ada jamaah itu sujud gitu ya, kita nunggu sampai berdiri atau langsung sujud? Silakan dijawab. Kalau kita Langsung ikut. Langsung ikut sujud. Langsung sujud. Ya, gimana caranya? Takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, langsung sujud. Ya. Nah, jadi bukan Allah langsung nyelonong gitu, nggak boleh. Jadi takbir dulu. Allahu Akbar, bersedekap. Ya, langsung gitu. Intikal ya. Langsung berpindah ke sujud seperti itu. Tidak boleh menunggu sampai berdiri. Ya. Kewajiban makmum apa? Mengikuti imam, tidak mendahului atau mengakhiri imam. Ya. Jika dalam keadaan lupa atau tidak sengaja, maka wajib mengikuti kembali gerakan imam. Misal ngelindur gitu ya, ketinggalan gerakan imam, ya, tak fokus, ya, langsung kembali mengikuti gerakan imam. Tidak boleh mendahului, ya, bukan tidak boleh disalib ya, dan juga tidak boleh mengakhiri. Kalau kita berada dalam sebuah jamaah masjid, kemudian imamnya cepat, ya ikuti. Ya, kalau misal merasa Ustadz imamnya kok kecepatan, saya pengen sholat sendiri karena saya merasa bacaan Fatihahnya kurang, boleh sholat sendiri.
Tapi selama kita berjamaah, maka etikanya adalah mengikuti imam, gimana pun kondisinya imam itu. Oleh karena itu cari imam yang baik, yang benar, ya. Jamaah di masjid yang mungkin ya masjidnya itu imamnya tahu tentang gerakan sholat yang baik dan benar, seperti itu. Kenapa kita dilarang mendahului imam? Ya, karena yang pertama imam itu dijadikan untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir Allahu Akbar, ya. Ini maksudnya apa? Imam dulu baru kita, ya. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Begitu pula ketika mengucapkan amin. Amin itu tunggu imam dulu. Jangan langsung sama-sama amin. Tapi imamnya dulu. Ketika imam bilang maka kita baru bilang amin gitu. Ini imam belum bilang amin, kita sudah bilang amin duluan, salah gitu ya. Nah, itu mendahului imam namanya. Ya, jadi ketika amin kita harus pastikan dengan imam baru kita bilang amin gitu. Ya. Kenapa nggak boleh mendahului imam? Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ama yakhsha ahadukum, apakah di antara kamu itu nggak takut? Idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, ketika dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, ayaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Nanti Allah jadikan kepalanya orang yang mendahului imam itu seperti kepalanya keledai. Au yaj'alallahu suratahu surata himar. Atau ketika dia mendahului imam, Allah kemudian jadikan wajahnya itu bentuknya seperti keledai. Naudzubillah. Ya, jadi ini ancaman tidak boleh mendahului imam. Baik, kemudian kalau menjadi imam itu harus tahu adab-adabnya. Yang pertama apa? Meringankan dalam sholat sesuai dengan kondisi makmum, gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang hafal sudah 1 juz gitu ya. Wes, saya sudah hafal alhamdulillah 1 juz, saking senangnya akhirnya dibaca 1 juz itu. Padahal makmumnya itu ya ada yang usianya tua dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Ya, harus diringankan. Kalau pengen murojaah, sholat sunnah gitu ya, sholat sunnah. Kecuali memang sudah terbiasa, kami dulu di Mesir itu ya, kalau sholat tarawih khususnya itu 1 juz. Kenapa ya? Karena memang di Mesir banyak orang yang sudah hafal, sudah paham gitu ya. Jadi tenang, santai. Tapi kalau di sini ya jangan sampai kita paksakan seperti itu. Yang kedua, menunggu muadzin hingga selesai mengumandangkan iqamah. Nah, ini muadzinnya belum selesai qomat, sudah imamnya maju, takbir, nggak boleh. Harus selesaikan dulu qomatnya muadzin. Kemudian meninggikan suara ketika takbir. Ketika takbir itu harus keras. Allahu Akbar. Nah, jadi harus keras, harus jelas. Ya, nanti besok kita akan pelajari takbir ya. Takbir itu harus benar. Ya, nggak boleh Allahu wa ada tambahan waw, nggak boleh. Allahu Akbar nggak boleh, tapi harus jelas Allahu Akbar. Ya, sama-sama A-nya. Ya. Kemudian membaca ta'awud dengan suara pelan. Nah, ini disunnahkan ya, baca ta'awud. Jadi membaca suratul Fatihah awali dulu dengan ta'awud. Kenapa? Karena inilah cara untuk mengusir godaannya setan. Ya, kalau ketika sholat itu nggak khusyuk ya, diganggu setan ya, dalam hadis dikatakan Rasulullah menyuruh untuk ta'awud ya, tapi dalam hati kalau ketika kita misal diganggu setan ya. Tapi ketika sebelum suratul Fatihah dibaca tapi dengan suara pelan. A'udzubillahi minasyaitonir ya. Kemudian memperhatikan shaf makmum ya, sebelum mulai sholat ya, itu harus dilihat dulu kondisi makmumnya, harus menghadap ke makmum. Menjaga akhlak, pakaian, dan selalu dalam kondisi suci berwudu. Mengimami dengan bacaan yang benar dulu, ya, bukan bacaan yang enak, karena ada orang yang saking enaknya panjang kepanjangan gitu ya. Tapi bacaannya harus benar dulu. Ya. Memakmurkan masjid dengan majelis ilmu. Ya, jadi imam itu bukan hanya yang imami saja. Kalau di Mesir itu, masya Allah, imam di Mesir itu digaji sama negara. Ya,
Jadi imamnya bukan sembarangan di masjid-masjid. Ya. Masjid-masjid di Mesir itu tidak banyak, ya, karena sudah ditentukan oleh negara, ya, dan imamnya digaji oleh negara. Tidak ada imam nyambi marbot, itu nggak ada. Jadi imam itu betul-betul dimuliakan, ya. Dan dia juga yang ngisi khotib, ya, khutbah Jumat, ya, imam itu. Karena memang kualifikasi jadi imam itu harus hafal Quran, kemudian lulusan Al-Azhar. Ya, jadi dia ya imam, kemudian yang ngisi majelis taklim, khutbah Jumat, ya. Kemudian memakmurkan, memberi solusi dalam permasalahan umat, ya. Jadi imam itu juga harus bisa bermusyawarah, memberikan solusi, menjaga ukhuwah. Nah, ini jangan sampai imam itu malah ngompor-ngompori, terjadi perpecahan dalam takmir, ya. Ya, jadi masjid itu milik siapa? Masjid itu bukan miliknya takmir, ya. Ya. Ya, masjid itu wa annal masajida lillah. Masjid itu miliknya Allah. Maka kalau ada kelompok yang kemudian merasa memiliki masjid, itu berarti salah. Ya, takmir itu hanya amanah untuk mengelola, bukan memiliki. Ya, jadi tugasnya imam yaitu untuk menghindari yang namanya perpecahan. Baik, kemudian tentang soft sholat. Ya, kita masuk ke bab ketiga tentang soft sholat, ya. Soft sholat itu tidak menentukan sah dan batalnya sholat. Kalau misal ada soft yang nggak lurus atau nggak rapat, sholatnya tetap sah, tapi tidak sempurna. Nah, ini ya. Ya, kita pengen sholatnya itu sempurna atau tidak. Ya, oleh karena itu kita lurus dan rapatkan soft supaya sempurna sholat itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengajarkan berbaris soft sholat seperti barisannya malaikat menghadap Allah. Ya, jadi soft sholat kita itu, ya, kenapa kok ditata berjajar dan rapat? Ya, karena itulah softnya para malaikat ketika berbaris menghadap Allah Ta'ala. Wasofati sofa, dan demi malaikat yang bersoft-soft menghadap Rabbnya. Masya Allah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, tidakkah kalian berbaris seperti malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka? Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul, malaikat itu berbaris di hadapan Rabbnya? Kemudian Rasul bersabda, mereka menyempurnakan barisan depannya. Nah, jadi nggak boleh membuat barisan sebelum barisan depan itu selesai. Ya, harus dipenuhi dulu. Kemudian yang kedua, mereka menempel atau rapat dalam barisan. Jadi barisannya nggak boleh senggang-senggang, gitu ya. Alhamdulillah sekarang di beberapa masjid dan MUI sudah juga mengeluarkan, ya, untuk jarak soft, gitu ya. Itu insya Allah bisa kembali rapat lagi seperti itu. Kemudian rapatnya soft adalah apa? Menempelnya bahu atau pundak. Ya, ini yang lebih dikuatkan, ya. Rasulullah bersabda, lekatkanlah barisan kalian saling berdekatan dan luruskanlah leher-leher kalian. Ya, leher itu mana? Sini, ya. Pundak ini yang harus nempel, bukan bukan kaki, gitu ya. Jadi kalau ada orangnya itu tidak besar, maka kakinya jangan dipaksa, ya. Yang penting pundaknya ini nempel dengan sampingnya, gitu ya. Sungguhnya aku melihat setan itu memasuki di antara sela-sela soft seperti kambing-kambing kecil yang hitam, gitu ya. Nah, kalau soft kita nggak nempel, nggak rapat, akan diisi sama setan. Ya. Disunahkan imam menghadap ke makmum untuk merapikan soft. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah ketika akan sholat menghadap kepada manusia dengan jamaah, ya, melihatnya, kemudian bersabda, rapatkan dan luruskan soft hingga 3 kali. Artinya kalau jadi imam itu jangan kemudian langsung imami takbir, tapi lihat dulu kondisi jamaahnya. Sampai Rasulullah mengingatkan 3 kali, ya, untuk merapatkan, meluruskan soft. Demi Allah, sungguh kalian benar-benar akan merapatkan soft, ya, atau Allah akan membuat hati berselisih. Ya. Kenapa sih di masjid tapi kok ribut aja takmirnya? Ya, karena bisa jadi softnya nggak rapat. Karena ini adalah
sabda Rasulullah, sehingga shaf yang tidak lurus ya dan tidak rapat, maka ada dua hal. Hatinya akan berselisih. Masjidnya ribut terus ya. Kemudian yang kedua, setan itu akan masuk di sela-selanya mengganggu kekhusyuannya. Ya, kenapa kok sholatnya nggak khusyuk? Karena shafnya belum rapat. Ya, dimasuki setan di sela-selanya. Ya. Baik, ini lafal ketika imam merapatkan shaf ya, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, yang pertama, sawu sufufakum, sawu itu lurus, sawa. Fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah, karena sungguhnya lurusnya shaf itu termasuk dari kesempurnaan salat. Itu yang pertama. Yang kedua, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis shalah. Ya, bedanya kalau yang pertama tamam itu sempurna, kalau iqamat itu termasuk mendirikan sholat. Yang ketiga, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas shaffi. Bedanya kalau yang sebelumnya itu sufuf, barisan-barisan jamak, ini yang terakhir shaf. Ya, satu shaf min tamamis shalah, termasuk kesempurnaannya sholat. Ini lafal ya yang Rasul ajarkan untuk menjadi imam ya. Ustaz, kalau nggak bisa bahasa Arabnya gimana? Ya sudah, yang penting kita merapatkan dan meluruskan dengan bahasa Indonesia. Tolong shafnya diluruskan, dirapatkan, karena merupakan bagian kesempurnaan sholat. Itu yang harus kita lakukan untuk menjadi imam. Itu ya. Nah, ini ya. Jadi salah kalau kakinya seperti ini, kakinya itu harus lurus juga. Ya. Harus lurus. Tidak boleh kakinya itu buka seperti ini salah. Ya. Jadi kaki itu harus lurus ke depan. Arahnya ke depan. Ya, bukan arahnya miring. Jadi kaki itu posisinya harus lurus ke depan, bukan bengkok gini ya, harus lurus ke depan. Kemudian tempelkan apa tumitnya. Tumit ini harus nempel. Ya. Tapi disesuaikan dengan badannya, gitu ya. Kemudian ini yang rapat mana, bahu dengan bahu, ya. Dan kaki itu cukup dibuka selebar bahu, ya. Jadi disesuaikan dengan bahunya, jangan terlalu panjang, ya. Kakinya jangan dipaksakan seperti ini ya. Nah, ini namanya makso ini. Ya, boleh nggak seperti ini? Ya, ini merapatkan shaf yang makso. Nggak boleh ya. Jadi yang nempel ini harus pundak ini, ya, itu harus nempel. Tidak boleh seperti ini. Baik. Ya. Nah, sekarang ini yang kita hafalkan, yang juga menjadi tugas. Doa masuk shaf. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya melihat seorang sahabat membaca doa ini. Ya, jadi ada seorang laki-laki datang dan Nabi itu sedang mengimam. Jadi sholat berjamaah, Nabi itu imam ya. Ada seorang sahabat datang. Kemudian ketika sampai shaf, sahabat tersebut berdoa, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka salihin. Nah, ini doa yang diajarkan ya. Sebelum kita ketika kita masuk shaf, kita baca doa ini. Kenapa? Ya, ini bukan dari Rasulullah, tapi ini dari seorang sahabat tadi itu yang ketika berjamaah ya, dia membaca doa ini ketika masuk shaf. Kemudian selesai sholat, Rasul bertanya, siapa tadi yang membaca doa itu? Kemudian sahabat tersebut menjawab, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Kemudian apa kata Rasul? Padahal Rasul nggak mengajarkan doa ini, tapi sahabat tersebut berdoa dengan doa itu. Apakah dimarahi sama Rasul? Apakah dikatakan bid'ah karena Rasul nggak mengajarkan? Ternyata Rasulullah malah memuji. Jadi ini termasuk sunnah ya. Sunnah itu bukan hanya yang apa yang diucapkan, apa yang diamalkan, tapi yang dibenarkan Rasulullah. Ya, ini bukan hanya dibenarkan, tapi dipuji. Apa pujian orang yang berdoa dengan doa ini? Yuqaru jawaduka. Ya, kudamu yang kencang larinya
itu akan disembelih. Artinya apa? Menjadi saksi jihad. Ya. Wa tustashhadu fi sabilillah, dan orang yang membaca ini mendapatkan pahala orang yang syahid. Masya Allah. Luar biasa nggak kira-kira baca doa ini dapat pahala syahid. Dan nanti di akhirat mendapatkan kendaraan kuda. Masya Allah. Doanya Allahumma atini afdola ma tu'ti ibadaka sholihin. Ya. Saya akan bacakan, bisa ditirukan ya. Allahumma atini afdala ma tu'ti. Allahumma atini afdala ma tu'ti. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti apa yang Engkau berikan. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti apa yang Engkau berikan. Silakan dibuka mikrofonnya. Kita latihan membaca bersama-sama. Arabnya. Silakan 2, 3. Allahumma atini afdala ma tu'ti. Lagi. Allahumma atini afdala ma tu'ti. Artinya, ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti apa yang Engkau berikan. Lagi. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti apa yang Engkau berikan. Ibadakas sholihin. Silakan. Ibadakas sholihin. Kepada para hambamu yang soleh. Kepada para hambamu yang soleh. Ya. Ibadakas sholihin. Kepada para hambamu yang soleh. Silakan. Kepada para Ibadakas sholihin. Kepada para hambamu yang soleh. Ya, jadi arti doa ini, ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik. Ya, jadi kita minta apa? Sesuatu yang terbaik, yang utama. Seperti apa yang Kau berikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi hamba yang soleh siapa? Para nabi, para rasul. Kita disandingkan, kita diberikan sama seperti mereka dengan kita berdoa meminta seperti ini. Ya. Allahumma atini afdala ma tu'ti. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti apa yang Engkau berikan. Ya, sambil kita hafal ya. 2, 3. Allahumma atini afdala ma tu'ti. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti apa yang Engkau berikan. Ibadakas sholihin. Kepada hambamu yang soleh. Ibadakas sholihin. Kepada hambamu yang soleh. Kepada para hambamu yang soleh. Ya, siapa yang mau mencoba membaca dulu? Silakan. Ustazah Ami. Ustaz. Ya, silakan. Allahumma atini afdal ma tu'ti. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti apa yang Engkau berikan. Ibadakas sholihin. Kepada para hambamu yang solih. Masya Allah, 100. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya, Bu Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atini afdala
Ma tu'ti. tu'ti. Ma tu'ti. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti apa yang telah Engkau berikan. Ibadallah Ibadakas. sholihin. Ibadakas sholihin. Kepada para hambamu yang soleh. Kepada para hambamu. Ada cengkoknya. Kepada para hambamu yang soleh. Kepada para hambamu yang soleh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya. Bagus, Baby. Nanti dihafalkan, ya. Siap? Ya. Siap. Baik. Selanjutnya, Bu Betaria. Ini saya baca di urutan ini nih, part. Monggo. Allahumma atini afdhala ma tu'ti. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti apa yang Engkau berikan. Ibadakas salihin, kepada para hambamu yang solih. Masya Allah, alhamdulillah, bagus. Cuma ini Bu Beta, yang pertama ini penggalannya satu, ya. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti apa yang Engkau berikan. Nah, Oh, okay. Coba. Saya ulangi ya, Ustaz. Okay. Allahumma atini afdhala ma tu'ti. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik. Belum berhenti, berhentinya di terbaik, ya. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik. Oh, okay. Allahumma atini afdhala ma tu'ti. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti apa yang Engkau berikan. Ibadakas sholihin, kepada para hambamu yang solih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, sudah benar dan lancar. Ya. Sudah hafal? Insya Allah. Insya Allah hafal, ya. Kita coba. Kita coba hafal, ya. Allahumma atini afdhala ma tu'ti. Lagi. Ya Allah, berikan. Allahumma atini afdhala ma tu'ti. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti yang Engkau berikan. Seperti apa yang Engkau berikan. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti apa yang Engkau berikan. Ini lagi, ya Allah, berikanlah aku 2, 3. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti apa yang Engkau berikan. Oke. Ibadakas sholihin, kepada para hambamu yang sholihin. Ibadakas sholihin, kepada para hambamu yang solih. Masya Allah. Coba Bu Beta. Dari awal. Allahumma atini afdhala ma tu'ti. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti apa yang Engkau berikan. Ibadakas sholihin, kepada para hambamu yang solih. Masya Allah, 100.000, ya. Alhamdulillah. Barakallah, ya. 100.000. Siapa yang mau setoran lagi, hafal? Tetaniswa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atini afdhala ma tu'ti. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti apa yang Engkau berikan. Ibadakas sholihin, kepada para hambamu yang solih. Masya Allah.
Tapi ini yang pertama coba diulangi. Ustazah Niswa, ya Allah. Artinya. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti apa yang Engkau berikan. Alhamdulillah ya. Jadi penggalanya sesuatu yang terbaik seperti apa yang Engkau berikan. Masya Allah. Alhamdulillah. 100 Ustazah Niswa. 100 juta. Barakallahu fiik. Silakan yang mau coba lagi. Yang Bu Epi siap? Bu Epi sudah hafal? Insya Allah coba. Ya, coba. Allahumma atini muftala ma tuti. Afdola ma tuti. Ya Allah beri tuti. Tuti. Ya Allah berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti apa yang telah Engkau berikan. Ibadah qos-solihin. Kepada para hambamu. Kepada para hambamu yang soleh. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah hafal ya Bu? Insya Allah pelan-pelan terus diulangi bisa hafal. Alhamdulillah 100. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustazah Niswa Lamongan ini ya. Assalamualaikum Ustazah Niswa yang ada di Paciran, Mantren, Lamongan. Monggo. Itu ada Khairatunnya, Ustaz. Oh ya, ada Khairatun Niswa. Nah, ini Ustazah Khairatun Niswa. Monggo Ustazah Khairatun Niswa. Lagi di sekolah ini. Halo, bisa? Iya, sepertinya ada kendala ya. Ketua kita ini, Ketua Bu Rino. Hadir Bu Rino? Tadi sudah. Ya, Bu Rino hadir. Sepertinya izin dalam perjalanan, Ustaz. Tadi di chat sudah. Oh, baik. Ya, kita ulangi lagi ya. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. 2, 3. Allahumma atini afdhala ma tu'ti. Ya Allah berikanlah aku sesuatu yang terbaik seperti apa yang Engkau berikan. Ibadah sholihin kepada para hambamu yang solih. Alhamdulillah. Hadis ini riwayat siapa? Riwayat Imam Bukhari ya. Oke, jadi hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Bagaimana dasarnya? Yaitu ketika bukan Rasulullah melihat sahabat ya. Ketika Rasulullah mendengarkan sahabat ya, ini bukan melihat ya. Doa memasuki shaf ketika Rasulullah mendengar sahabat membaca doa ini ya. Jadi dasarnya apa? Ketika Rasulullah mendengar sahabat membaca doa ini dan kemudian Rasulullah memujinya. Apa keutamaannya? Keutamaan membaca doa memasuki shaf dicatat sebagai syuhada. Ya. Apa keutamaannya membaca doa ini? Dicatat sebagai syuhada. Insyaallah. Siapa syuhada itu? Orang yang meninggal syahid ya. Syahid. Dan kendaraannya tadi yang mendapatkan kendaraan di surga ya. Kemudian bagaimana tata cara membaca doa ini? Rasulullah membaca doa ini sambil mengangkat kedua tangannya. Nah, jadi dibacanya itu
bukan diam, tapi Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya, jadi membacanya itu dengan mengangkat tangan ya. Kemudian selesai baru takbir Allahu Akbar. Ini bagus untuk dibiasakan ya, supaya ketika kita sebelum sholat membaca doa ini agar dicatat mendapatkan pahala sebagai orang yang syahid di jalannya Allah, Masya Allah. Dan agar soft kita seperti softnya para malaikat. Alhamdulillah. Insya Allah tinggal 5 menit lagi perjumpaan kita. Saya kembalikan ke Bu Beta. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tugas hari ini adalah menghafalkan doa sholat Nabi Ibrahim. Ya, kita ulangi lagi ya doa sholat Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan keturunan. Bukan. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dengan benar dan khusyuk. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Terus apa lagi tadi? Wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku. Ya, Masya Allah. Coba diulangi lagi, Saudara Niswa, dari awal. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan sholat dengan benar dan khusyuk. Wa min dzurriyyati. Halo Saudara Niswa, anak cucunya nanti dulu. Rabbi ja'alni dulu, tanpa anak cucu. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dengan benar dan khusyuk. Coba diulangi. Oh, iya. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan sholat dengan benar dan khusyuk. Insyaallah. Terus? Itu tadi. Ya. Wa min dzurriyyati. Tadi doanya penggalnya di mana ya? Ini ya. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Silakan. Oh, Masya Allah, salah ini ya. Jadi yang betul, wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat. Baik, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan sholat dengan benar dan khusyuk. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Atau gini aja wis. Ya, apa nih ya? Supaya anak cucunya juga bisa masuk, kita penggalnya di sini. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucu dan keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat dengan benar dan khusyuk. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku. Saya ulangi, ya. Nanti ini insya Allah saya kirim ke grup ya, supaya bisa. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat dengan benar dan khusyuk. Jangan. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat dengan benar dan khusyuk.
Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku. Silakan dibaca sama-sama. 2, 3. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, Wahai jadikanlah Rabbku, aku dan jadikanlah aku dan keturunanku menjadi orang-orang yang orang-orang yang mendirikan sholat mendirikan dengan sholat benar dan dengan khusyuk. benar. Rabbana Rabbana wa taqabbal doa. Wahai Rabb kami, Wahai Rabbku, perkenankanlah perkenankanlah doaku. Ya. Jadi yang pertama itu Rabbku karena Robbi, yang kedua Rabbi. Rabbana ada na di akhir, itu artinya apa? Rabb kami. Rabb kami, Tuhan kami. Ya. Tuhan kami. Baik. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita sudah paham tentang apa? Niat dan doa masuk shaf, sehingga mudah-mudahan setelah ini tidak salah lagi kita dalam berniat. Salat kita menjadi salat yang diterima oleh Allah, dan insya Allah kita bisa mendapatkan pahala syuhada karena kita membaca doa sebelum kita masuk shaf, dan salat kita bisa menjadi salat yang khusyuk dan nikmat. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya hari ini. Semoga benar-benar menjadi keberkahan buat kita semua, dan semoga bisa meluruskan dan membenarkan kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan. Mungkin dari sini masih ada kesempatan Ustaz untuk membenarkan. Lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ini sudah ada yang bertanya di room chat dari Ibu Hanifah Bidayati. Bolehkah sholat memejamkan mata? Sholat sambil memejamkan mata? Ya. Ustaz. Baik, sholat sambil memejamkan mata hukumnya boleh, tidak batal, gitu ya. Yang tidak boleh adalah sholat sambil matanya kelayapan. Jadi lihat kanan kiri atas bawah ya. Ini ada hadisnya, Rasulullah itu sampai mendoakan orang-orang yang matanya kelayapan gitu ya. Itu didoakan sama Rasul, matanya nggak bisa melihat gitu ya. Masya Allah. Jadi sholat itu harus yang pertama ya memandang ke arah kiblat, arah sujud ya, memandang ke bawah ya. Dan kalau misal kita merasa nggak khusyuk ya, kemudian pengen memejamkan mata, tidak apa-apa. Ini penjelasan Imam An-Nawawi ya, sehingga kalau justru itu memejamkan mata menambah kekhusyuan, maka itu lebih baik, kata Imam An-Nawawi seperti itu. Ya, jadi nggak apa-apa Bu Hanifah. Tapi hati-hati jangan sampai merem kemudian kebablasan, ngantuk jadinya. Nah, ini yang nggak boleh gitu nggih. Kalau misal ngantuk sholatnya ongap-angop dibuat merem, nah ini justru jangan gitu ya. Tapi kalau kita pengen memejamkan mata supaya lebih khusyuk, nah ini nggak apa-apa seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, next dari Ibu Ernovia Epi. Ya. Oh, Ibu Epi, ngapunten. Ustadz, doa masuk shaf ini untuk yang terlambat atau kita mau sholat waktu meluruskan shaf? Ya, Masya Allah ya, bagus Bu Epi. Jadi kalau tadi hadisnya itu kan Rasulullah itu sudah sholat, kemudian ada sahabatnya yang baru gabung, ya, kemudian membaca doa ini. Jadi boleh dibaca ya ketika kita ini sedang jamaah, memulai jamaah meluruskan shaf, dan boleh ketika kita ini masbuk. Jadi doa ini dulu baru kemudian kita takbir. Karena sababul wurudnya sahabat tersebut itu ternyata justru dia terlambat ya ikut sholatnya, kemudian baca doa ini, dan Rasul sudah sholat waktu itu. Yang penting jangan sampai kita tinggalkan doa ini. Insya Allah doa ini bisa juga menambah kekhusyuan. Gitu nggih. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Epi.
Ya, syukran Ustaz. Next dari Ibu Asna Sedati. Ustadz, mohon izin bertanya, misal ketika sholat ternyata mukena kita terbalik, apakah harus membalikkan mukena dulu atau diteruskan saja sholatnya? Ya, jadi mukena terbalik insya Allah nggak membatalkan sholat. Ya. Artinya yang penting mukena itu suci, ya, tidak ada hadas, ya, meskipun kondisinya terbalik, tidak masalah, tidak apa-apa. Ya. Yang salah adalah membatalkan sholat karena hal-hal yang tidak penting. Jangan sampai kita mudah membatalkan sholat. Ya, karena kita sholat itu sedang menghadap Allah. Kemudian tiba-tiba kita batalkan dengan mudah. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi teruskan saja, ya, sholatnya, ya. Kemudian baru selesai sholat kita balik lagi, nggak apa-apa mukenanya. Yang penting jangan sampai kita mudah-mudah untuk membatalkan sholat. Karena ini momen kita bertemu sama Allah. Ya, kalau kita batalkan janjian dengan presiden aja dimarahin gitu ya. Batalkan janjian dengan bupati, ya, ini kita sedang bertemu sama Allah, ya, maka harus kita jaga. Oleh karena itu sebelum sholat dipastikan mukenanya ini sudah benar apa enggak. Ya, mukena kekecilan, mukena terbalik, ya, jangan sampai salah ambil mukena. Mukenanya anaknya dipakai, ya, kekecilan gitu ya. Gitu. Misalkan kalau dengan mukena terbalik itu terus akhirnya mengganggu kekhusyuan pripun Ustaz? Ya. Akhirnya terus kok ini izin mungkin malu atau apa gitu. Nah, terus kemudian membalik dengan catatan itu tadi ya, mungkin bisa mempengaruhi kekhusyuan. Nah, apakah itu termasuk membatalkan sholat? Ya. Yang ini Ustaz. Jadi kalau prinsipnya itu jangan sampai kita mudah membatalkan sholat gitu aja. Ya, artinya nggak apa-apa. Yes, artinya kan khusyuk izin itu kan bisa kita kendalikan, gitu. Bisa kita kendalikan gitu. Yang penting tadi supaya nggak terbalik dan sebagainya, sebelumnya kita harus cek dulu dan teruskan aja. Jangan sampai kita kemudian sholat kemudian dibatalkan. Ini nih kalau menurut para ulama secara adab juga tidak baik karena kita sedang menghadap kepada Allah, ya, dan bahkan justru akan menghilangkan kekhusyuan gitu kan. Kita batalkan sholat itu kan sama saja kita sudah nggak khusyuk seperti itu. Nggak apa-apa, ditahan aja izinnya, terus khusyuk sama Allah. Ya, Allah itu tidak melihat itu, ya, melihat kekhusyuan kita, insya Allah. Harapan saya seperti itu, ya. Tidak mudah membatalkan sholat. Selanjutnya Ustaz, Afan Ustaz, apa boleh doa masuk shaf ini dibaca saat sholat mandiri atau tidak berjamaah atau di waktu-waktu lain? Artinya Masya Allah bagus sekali. Yang kedua, mengapa amalan pertama yang dihisab adalah sholat? Saya mendengar hadis mayit ingin diberi waktu sedikit lagi kembali ke dunia untuk bersedekah. Jazakumullah. Ya, Masya Allah, ya. Bagus dan panjang pertanyaannya. Ya, jadi yang pertama itu adalah apakah boleh dibaca ketika sholat mandiri? Boleh, ya, karena ini insya Allah termasuk sunnah, ya, sebelum kita memulai sholat, ya, membaca ini. Jadi boleh dibaca ketika sholat sunnah, sholat mandiri, atau bahkan dibaca dalam doa sehari-hari, ya. Sebenarnya doa makan itu bisa juga kita baca selain makan, kan bagus kan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami dalam apa yang Kau berikan rezeki. Jadi kan kita minta sama Allah rezeki yang berkah, ya. Tidak hanya ketika makan. Nah, maka doa dengan arti yang bagus bisa kita doakan, ya, kita baca juga di waktu-waktu yang lain seperti itu. Karena tidak ada ketentuan harus dibaca ketika masuk shaf, ya, karena semua doa insya Allah nilainya baik, dan apalagi kita tahu artinya, ya, kita mengharapkan afdhala ma tu'ti, keutamaan pemberian Allah. Yang kedua, kenapa kok amal yang pertama dihisab adalah sholat? Saya mendengar hadis, jadi ini bukan hadis, ini ada di surat Al-Munafikun, ya, saya Al-Munafikun ayat 10. Jadi
Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya. Dan berinfaklah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian, Masya Allah. Ya, jadi ayat ini luar biasa. Allah itu nyuruh infak kita itu sebagian aja. Dan Allah ingatkan mimma razaqnakum, dan rezeki itu dari kami. Jadi sebenarnya kita ini kan dikasih sama Allah, dititipi. Nah, rezeki ini kita bukan milik kita, kemudian diminta sama Allah. Nah, terus masa kita nggak mau ngasih, gitu kan ya? Tapi Allah minta kita untuk ngasih itu sebagian aja, Masya Allah. Ya, masalahnya monggo dijawab. Ketika kita mensedekahkan itu, sebagian banyak apa sebagian kecilnya? Ya Allah kan minta rezeki yang diberikan, ya sebagian aja. Ya, masalahnya kita nginfakkan itu sebagian besar apa sebagian kecil. Ah ini ya, Masya Allah. Tergantung keimanan kita ya. Nah, kemudian sampai di akhir ayat ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah kalau engkau bisa memberikan aku waktu sedikit, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, wa akum minas shalihin, dan aku akan berbuat baik, berbuat amal soleh. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dahsyatnya pahala sedekah, ya, dahsyatnya pahala sedekah, tapi bukan menjadi amal pertama yang dihisab seperti itu, ya. Karena yang menentukan seorang itu muslim atau tidak adalah sholat, bukan sedekah, ya. Jadi orang itu, ya, dikatakan dia menjadi seorang muslim adalah karena dia sholat, bukan karena dia bersedekah, ya. Jadi kenapa kok sholat? Karena ini adalah ibadah yang Allah, yang Rasulullah memanggil Allah Ta'ala langsung, ya. Perjalanan ajaib dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai bertemu Allah, ya, Masya Allah, itu hanyalah sholat, ya. Dan sholat ini adalah imaduddin, pondasinya agama, ya. Dan sholat ini adalah rukun Islam, bukan sedekah, ya. Nah, jadi kenapa kok sholat adalah amal pertama? Karena sholat adalah rukun Islam, karena sholat adalah pondasinya agama, karena sholat adalah yang membedakan antara orang muslim dan non-muslim, bukan bersedekah. Meskipun sedekah itu juga sangat dahsyat manfaatnya. Itu insya Allah jawabannya. Ya, mudah-mudahan Allah perbaiki sholat kita, ya, sehingga ketika kita ditanya oleh Allah, kita bisa menjawab dengan baik. Insya Allah. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Ini Bu Lala ke komen di room chat, Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik, Ustaz. Taufik barakallah, Bu Lala. Moga Ibu masih ada berapa ini? Sudah 29 selesai. menit lagi. Sudah selesai. Oke, kalau ini karena waktu saya juga tawarkan Ustazah Bu Beta. Jadi kemarin ngobrol dengan Ustazah Ami itu, yang namanya Majlis Taklim itu kan ada harus ada pengajian rutin gitu ya, mingguan atau bulanan offline. Karena selama ini kan di MTA Nafiah kan pengajian offline-nya kan pengajian masak gitu nggih. Pengajian ruqyahnya Islamiyahnya masih belum ada. Jadi saya tawarkan nanti misal luangnya itu pada maghrib atau kapan gitu ya, monggo bisa pengajian offline gitu untuk Sidoarjo, Waruh khususnya, insyaallah. Waruh, siap Ustaz. Jazakallah masukannya, nanti kami sampaikan ke pengurus. Jadi misalnya nanti mungkin bisa jadi nanti dibuat tablik akbarnya Anafiah, Sidoarjo. Karena Anafiah ini juga kayak di sini kan pesertanya bukan hanya dari Sidoarjo, ada dari Surabaya, ada dari Lamongan, bahkan dari ada yang luar pulau, sepertinya tadi saya lihat, mana tadi? Oh, nggak ada. Nah, kalau di online yang lainnya itu pernah ada itu dari sampai Kalimantan dan seterusnya, bahkan dari Nganjuk, pernah juga ada. Semoga nanti bisa jadi masukan. Kalau yang untuk tablik akbar nanti tugasnya ini
pengurus pusat ya Ustaz. Monggo jazakallah nanti saya sampaikan Ustaz. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih, karena waktu juga yang menghentikan, waktu juga yang memisahkan nggih Ibu, tapi tidak berarti kita berhenti di sini. Insya Allah nanti akan ada kelas berikutnya. Insya Allah Sabtu depan, semoga dimudahkan di waktu dan tempatnya, atau bahkan kalau kita online, semoga sinyalnya juga mendukung, Ibu, kita semua bisa sampai akhir dari materi ini. Saya ngapunten untuk Sabtu depan itu mungkin tidak bisa pagi, bisanya sore. Karena saya ada tugas di Jombang hari Sabtu dan Ahad. Jadi kemungkinan besar minggu depan itu online dari Jombang dan waktunya mungkin sore. Seperti itu. Nanti saya kabari lagi. Insya Allah nanti di share di grup mawon guys. Barangkali ini ada yang tidak hadir, tapi yang ada di sini semoga nanti monggo diluangkan waktunya Sabtu depan sore Insya Allah guys. Rencananya seperti itu. Tapi semoga nanti Allah alam guys. Kita yang punya rencana, tapi barangkali nanti Allah dimudahkan. Untuk mengakhiri acara ini, monggo saya mohon Ustadz memimpin doa untuk menutup acara ini. Monggo Ustadz. Baik, kita awali dengan istighfar, kita mohon ampunan kepada Allah dari dosa kita, dosa ketika sholat kita belum sempurna, dosa karena kita belum bisa khusyuk kepada Allah dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah salat-salat kami ya Allah. Terimalah dan ridhoi salat-salat kami ya Allah. Ya Allah, kami takut ketika kami melaksanakan salat Engkau tidak menerimanya ya Allah, maka terimalah semua amal ibadah kami, khususnya salat kami ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas shalah, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat dengan baik dan khusyuk ya Allah. Wa min dzurriyyati, dan juga jadikanlah anak cucuku, keturunanku ya Allah ahli salat ya Allah. Wa ja'alni min Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Urusan orang tua kami ya Allah. Urusan saudara-saudara kami ya Allah. Yang sakit berikan kesehatan ya Allah. Yang saat ini rezekinya ada kendala ya Allah, mudahkanlah dan lancarkanlah rezeki mereka ya Allah. Berikanlah kami anak-anak yang salih-salihah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah persaudaraan kami ini ya Allah, persaudaraan yang Engkau ridhai, persaudaraan yang Engkau berikan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, hingga kami bisa bertemu kembali di jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu-ilmu apa yang kami pelajari ini ya Allah, ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang bisa kami amalkan ya Allah, ilmu yang tidak mudah lupa ya Allah, ilmu yang menjadikan kami lebih taat kepadamu ya Allah, lebih khusyuk dalam salat kami ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami manakala salat kami belum sempurna ya Allah. Maafkanlah manakala salat kami belum khusyuk ya Allah, belum bisa fokus kepadamu ya Allah. Padahal hidup di dunia ini ya Allah, kami banyak memikirkan dunia ya Allah, tapi kenapa ketika sholat ini ya Allah kami juga masih memikirkan dunia ya Allah. Maafkan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana ikhtamna lana bi husnil khatimah ya Allah, fatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Tawafana muslimin walhiqna bis salihin, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim ya Allah, dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata wal abrar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Ibu, mari kita sempurnakan majelis ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhir kata kami Syukron mohon maaf. Ustaz. Syukron. Sami-sami nggih Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu murni datangnya dari kami sebagai manusia. Kalau ada kebenaran itu murni datangnya dari Allah sebagai pemilik kebenaran. Kita tutup. Akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya. Jazakallah khairan Ustadz materinya. Ibu-ibu beserta matur nuwun kehadirannya. Nanti distorkan voice note-nya nggih. Nggih, Ustaz. Semangat insyaallah, semangat terus. Siap, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.